Shalom aleihim, Bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yi Yesus Jidu Deming Yi Ansin. True God Jesus Christ bless you all. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS Ciamik. Kali ini kita akan membahas WA dari Ibu Suci di Bandung. Ibu Suci di Bandung itu gelisah begini, Pak Pendeta, kok sekarang para pendeta itu mengajarkan yang aneh-aneh ya? Apa karena lagi nganggur pandemi gitu ya? Bu Suci ini rupanya tahu loh bahwa pendeta itu sekarang mengajarkan doktrin-doktrin yang aneh-aneh. Mau khotbah nggak bisa khotbah, kan pendetanya pada nganggur ya. Lalu mau pakai Alkitab dia nggak paham. Puji Tuhan, saya tetap ya tidak pernah bergeser. Saya hanya memberitakan kebenaran Alkitabiah. Semua khotbah kami adalah Alkitabiah saja. Kami tidak pernah memunculkan istilah-istilah ya, yang tidak ada di Alkitab. Jadi judulnya gini saja ya, Bu Suci ya. Waspada ajaran pendeta menganggur. Pendeta ini sedang menganggur ya, waspada ya terhadap ajaran pendeta-pendeta yang lagi nganggur gara-gara COVID ya. Saudara, dan yang nggak tanggung-tanggung loh, yang bikin pengajaran-pengajaran aneh-aneh penyesatan itu bukan pendeta-pendeta biasa. Itu pendeta-pendeta sudah karatan ya, sudah puluhan tahun jadi pendeta, bahkan doktor ya. Saya mencatat ada 6 ya Bu Suci ya, waspada ajaran pendeta nganggur ya. 1, ada pendeta yang membuat pengajaran begini, kitab suci berbagai agama. Jadi pendeta ini meyakinin bahwa tiap-tiap agama itu punya kitab suci masing-masing. Lalu pendeta ini membedah, ini kitab suci agama ini kitab suci agama ini. Siapa Pak pendetanya Pak? Pendeta Janji Terus, JT. Saya juga tidak tahu. Bahkan di Tritunggal pun, saya dulu di Tritunggal mendapat pengajaran bahwa satu-satunya kitab suci itu Alkitab. Lah ini Janji Terus, JT, itu pendeta karatan ya. Puluhan tahun kok bisa-bisanya dia tuh membuat tayangan ya toh. Tayangan bahwa agama-agama dan kitab sucinya. Ya namanya lagi nganggur ya toh. Dia pengen sesuatu yang aneh gitu ya. Mau belajar Alkitab nggak bisa, dia udah mampet pikirannya ya. Lalu dia menganggap bahwa ini agama Kristen, Alkitabnya ini. Padahal dia sendiri punya buku teologi satu lemari. Misalnya agama satu lagi, agama di luar sana, kitab sucinya ini ya. Mereka menganggap, JT ini, Janji Terus ini menganggap bahwa masing-masing agama itu punya kitab suci. Saya nggak pernah diajarin kayak gitu dari dulu. Waktu Tritunggal sekalipun ya toh. Tritunggal pun mengajarkan bahwa satu-satunya kitab suci di dunia ini ya cuma Alkitab. Lah ini JT, pendeta karatan ya toh. Puluhan tahun jadi pendeta, bisa-bisanya kayak gitu coba. Karena apa? Ya karena nganggur, pendeta nganggur, nggak punya kerjaan ya. Lukas 24 ayat 44 harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam Taurat, Musa, kitab Nabi dan Mazmur, itu perjanjian lama ya. Lalu di dalam Yeremia 31 ayat 31, Yesus memang sudah merancang aku membuat perjanjian baru dengan umatku Israel. Taurat ditaruh di dalam batin, ditulis di dalam hati. Jadilah Taurat iman di dalam Roma 3 ayat 31. Maka sunat fisik dirubah jadi sunat dalam hati ya, di kitab Roma itu ada ya. Kemudian persembahan persepuluhan dirubah menjadi persembahan sukarela sesuai dengan hikmat Roh Kudus di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Ya. Lalu itu yang disebut kitab suci adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Lukas 24 ayat 24 ayat 44 kok 24. Lukas 24 ayat 44 dan 45. Tadi salah ya kalau saya salah sebut ya. Lukas 24 ayat 44 dan 45. Lalu di dalam Wahyu 20 ayat 12 dengan tegas dinyatakan dan dibuka semua kitab. Di dalam penghakiman nanti dibuka semua kitab, nggak pakai suci. Ya Pak JT ya toh.
janji terus, pendeta karatan, puluhan tahun jadi pendeta. Apa Anda nggak mudeng apa ya? Ya, saya aja di Tritunggal dulu mudeng kok, bahwa satu-satunya kitab suci itu Alkitab. Yang di luar Alkitab apa? Cuman disebut kitab, nggak pakai suci. Ini bikin pengajaran. Bu Suci juga kaget katanya, ternyata ada kitab suci di luar Alkitab. Siapa itu Pak? JT itu, pendeta karatan, udah puluhan tahun jadi pendeta, katanya kayak gitu tuh. Ngakunya puluhan tahun jadi pendeta, dia nggak paham. Ya, nggak bisa baca Wahyu 20 ayat 12, jelas di situ dibuka semua kitab, nggak pakai suci. Kemudian yang kedua, ya, ada juga pendeta gini ya. Yesus lahir dari kekekalan, subordinat kekekalan. Ini siapa ini Pak? Ya itu sama ya. Ya janji terus juga, yaitu janji terus ngajak pendeta lain lagi ya. Bapa di dalam kekekalan, lalu keluarlah Yesus karena Yohanes 8 ayat 2, Yesus keluar dan datang dari Bapa. Yesus keluar dari kekekalan. Bapa itu kekal, padahal Bapa yang kekal itu siapa? Yesus. Ya, karena nggak paham bahwa Bapa itu kiasan ya. Bapa kekal itu Yesus. Bagaimana Anda bisa mengatakan Yesus keluar dari kekekalan, dari Bapa yang kekal? Bapa yang kekal itu Yesus sendiri kok. Yesaya 9 ayat 5. Ayo. Iya ya Pak ya. Jadi ya gagal paham, namanya pendeta pengangguran ya toh. Nggak punya kerjaan, bikin istilah Yesus lahir dari kekekalan, subordinat kekekalan. Ngawur dong, ngawur. Ya. Bapa adalah kiasan Yesus, Yohanes 16 ayat 25. Ada itu Bu Suci ya, dia wawancarai sama JT juga, terus diajak pendeta lain tuh. Kemudian yang ketiga, Yesus duta keselamatan katanya. Yesus itu duta keselamatan, itu kan ngarang gitu, ngawur ya. Yohanes 17 ayat 3, Bapa Allah yang benar gitu. Lalu Yesus itu utusan Bapa. Lalu dibilang bahwa Yesus itu duta keselamatan. Duta kan utusan ya, utusan keselamatan katanya Yesus itu. Ya itu salah ya. Juru selamat itu harus Allah. Makanya kalau membaca 1 Timotius 2 ayat 3, Allah juru selamatku, baru orang ngerti. Jadi nggak bisa utusan kok jadi duta keselamatan, utusan kok menyelamatkan, ya nggak bisa ya. Yang juru selamat itu harus Allah ya. Lalu yang nomor 5 adalah manifestasi. Ini juga janji terus juga ya. Allah itu esa. Kami percaya Allah itu esa, tapi dalam 3 manifestasi ya, namanya lagi nggak ada kerjaannya kayak gitu ya. Itu janji terus juga. Tritunggal tapi esa, itu mampet ya, mampet enaknya sendiri, itu dari Indonesia Timur itu ya. Kemudian tunggal dalam 3, itu gede lucu itu ya. Kemudian esa dalam 3 hakikat, itu dagu bewok sama bathuk nonong sidik ya. Ini dedengkot Tritunggal penyesat ya toh. Pendekar penyesat Tritunggal ya, janji terus ya toh. Mampet ya mampet, enak sendiri ya, gede lucu, dagu bewok, bathuk nonong sidik ya. Itu membuat pengajaran-pengajaran yang tidak Alkitab biasa sama sekali. Aku juga nggak ngerti ya. Dulu aku di Tritunggal pun nggak kayak gitu loh. Ya kebangetan ya, katanya pendeta karatan semua nih, dokter semua nih, dokter master semua kayak gitu ya. Bu Suci ya. Ya waspada ajaran pendeta-pendeta yang sedang menganggur Bu. Mereka nganggur Bu, nggak bisa khotbah ya. Jadi kayak gitu kerjaannya. Kemudian yang keenam itu YHWH nama diri ya. Ini ada banyak pendeta-pendeta dari enak sendiri yang dari Jawa ya. ES dari Jawa ini juga temenannya sama janji terus ya. Jadi janji terus ini diprediksi akan mulai ketularan saksi Yehova, karena dia sudah mulai YHWH katanya. YHWH itu nama diri mana Pak? Kalau YHWH nama diri oleh LAI nggak diganti. Kenapa LAI mengganti YHWH menjadi Tuhan huruf besar semua? Karena YHWH itu bukan nama diri Pak. Anda dibaca sama saya 2 menit langsung nyungsep kok. Ya, YHWH itu bukan nama diri tapi nama sebutan. Keluaran 3 ayat 15. Makanya oleh LAI diganti menjadi Tuhan. Lah kok Anda pendeta karatan puluhan tahun gitu. Dokter katanya belain bahwa YHWH, Yahweh itu nama diri. Ya mampet dari mana? Katanya dokter karatan puluhan tahun jadi pendeta kayak seperti itu ya. Bikin pengajaran ya. Di masa pandemi nganggur, nggak bisa khotbah kemana-mana, langsung bikin pengajaran yang aneh-aneh biar
biar dapat banyak penonton katanya. Ya. Jangan seperti itu ya. Saya puji Tuhan, syukur ya toh. Saya hanya memberitakan Alkitab biasa saja. Nggak menarik Pak kalau Alkitab, nggak apa-apa. Tujuan saya bukan untuk itu. Anda lihat satu-satunya pendeta yang menayangkan tayangan YouTube jumlahnya sudah 2000, tidak pernah ada kata-kata yang mengatakan silahkan subscribe, silahkan, nggak pernah ada. Ya, kami bukan cari pengikut, bukan cari duit dari YouTube, walaupun kami dapat pembayaran dari YouTube, yaitu orang-orang staf gereja itu yang begitu ya. Ya nggak apa-apa. Tetapi tujuan kami bukan itu, ya toh. Kami open terus, terbuka terus, siap dikritik, nomor WA dicantum terus. Itu untuk menunjukkan bahwa saya pendeta HTD ini tidak bergeser, Alkitab tok. Tidak pernah bikin istilah macam-macam. Kalau dapat nubuat, saya bilang saya dapat nubuat. Anda percaya atau tidak ya terserah. Saya kan penyembah Yesus. Jadi saya dapat nubuat dari Yesus ya pantas dong. Ya bukannya kayak pendeta lain ya toh, pendeta karatan puluhan tahun nggak nyembah Yesus tapi mengklaim aku dapat nubuat dari Yesus. Yesus yang mana yang ngasih nubuat ke Anda? Nyembah Yesus saja kagak. Ya, hati-hati ya. Keluaran 3 ayat 15 itu YHWH itu nama sebutan seperti Pak Gendut ya toh. Ya, pendeta mampet itu kan sebutan. Pendeta mampet kan sebutan, tapi nama sebenarnya nah dia tuh. Ya. Gitu ya saudara-saudara ya. Bu Suci saya sudah jawab. Ada setidaknya ada 6 hal karena efek corona ini banyak pendeta tidak ada kerjaan, nganggur, lalu memunculkan istilah-istilah biar keren, biar bikin penasaran gitu ya. Lalu banyak yang nonton ya. Setidaknya 6. Nomor 1 itu ada janji terus, itu mempopulerkan bahwa tiap-tiap agama itu punya kitab suci. Itu kalau dari orang lain silakan, tapi Kristen mosok kayak gitu, pendeta lo mosok ngomong kayak gitu, tiap-tiap agama itu punya kitab suci. Ajaran dari mana? TJT, pendeta karatan kayak gitu ya. Satu-satunya kitab suci adalah Alkitab. Yang di luar Alkitab apa? Ya mohon maaf, ayat Alkitab menulis cuman disebut kitab doang, nggak pakai suci. Itu baru pendeta yang benar. Nomor 2, Yesus lahir dari kekekalan, subordinat kekekalan, supaya penasaran ini bikin istilah. Karena mendasarkan bahwa Yesus keluar dan datang dari Bapa. Berarti Bapa ini kekal, Bapa yang kekal itu Yesus, Pak. Yesaya 9 ayat 5. Jadi cuman ngawur doang. Bapa yang dimaksud adalah mestinya Bapa kiasan, Yohanes 16 ayat 25. Yesus itu duta keselamatan, mana mungkin keselamatan kok duta ya loh. Keselamatan itu harus Allah, juru selamat harus Allah. 1 Timotius 2 ayat 3, Allah juru selamatku. Ya karena nggak pernah baca ini lalu bikin istilah seperti itu. Allah besar di kiri, kemudian Allah kecil ya toh. Ini istilah yang dimunculkan oleh siapa sini? Apa ini? Karena ada tahta Allah dan tahta anak domba ya, ini oleh Tritunggal juga lah ya. Ada Allah besar yaitu Bapa, kemudian Allah kecil yaitu Yesus duduk di kanan ya. Karena ada tahta Allah dan tahta anak domba katanya. Wahyu 22 ayat 3 kata gantinya adalah nya. Hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Kalau tahtanya itu ada 2, kata gantinya mereka, bukannya ya. Anda aja tidak paham ya. Kursi presiden, kursi kepala negara itu 1, sebab presiden sama kepala negara 1. Tahta Allah dan tahta anak domba itu 1, sebab Allah dan anak domba sama, yaitu Yesus Kristus. Nomor 5, manifestasi itu juga dari janji terus ya, JT. Tritunggal tapi Esa itu dari Mampet ya, Mampet MYM, dan ES enak sendiri. Tunggal dalam 3 itu dari Gede Lucu GL, kemudian Esa dalam 3 hakikat itu dari Dagu Bewok DB dan Batuk Nonong Sidik BNS. Kemudian YHWH itu ngotot nama diri, salah satunya janji terus juga sudah mulai berpaling ke sini. Pendeta karatan yang sedang bingung gitu. Dia mau masuk ke Saksi Yehova katanya ya. Dengan ngotot bahwa YHWH itu adalah nama diri. Salah ya, YHWH bukan nama diri. YHWH adalah nama sebutan, Keluaran 3 ayat 15. Pada cikan darkler ya, Bu Suci, saya sudah menjawab. Saudara yang mengikut sekolah tinggal kitab supaya tahu seperti ini dan jangan mau disesatkan oleh pendeta-pendeta yang sedang nganggur membuat pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah ya.
Saya menghimbau rekan-rekanku para pendeta, janji terus JT, mampet ya mampet MYM, enak sendiri ES, gede lucu GL, dagu bewok DB, batuk nonong sidik BNS. Stop membuat istilah-istilah yang tidak alkitabiah, stop mengajarkan hal-hal yang tidak alkitabiah. Ajarkanlah alkitabiah saja, Yesus Allah yang benar. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Shalom alihim bisem Yesus Hamasiah, Yesus jidu deminggi ansin. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Almasih. Bersama saya, Pendeta Henditan Dianta, BBS Ciamik.